Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada semester kedua ini. Pada semester 2 akan kita pelajari dua bab, yaitu bab yang keempat, kekongruenan dan kesebangunan, dan bab yang kelima nanti yaitu bangun ruang sisi lengkung. Langsung saja kita mulai dari bab yang keempat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal dan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin. Baik, yang pertama kita lihat bab yang keempat, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan yang pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan kesebangunan, kemudian menjelaskan sifat atau karakteristik benda-benda dengan permukaan yang kongruen atau sebangun berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, membuat model, menggambar atau melukis dan menentukan bangun-bangun datar yang kongruen atau sebangun dengan berbagai cara dan posisi. Yang ketiga, menguji dua segitiga sebangun dan dua segitiga kongruen. Yang keempat, menentukan panjang sisi, besar sudut atau unsur lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen atau sebangun, dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan konsep kekongruenan dan kesebangunan. Itu tujuannya. Nah, di sini ada peta konsep, ini gambarannya. Kalau kamu sudah cetak atau sudah fotokopi, mungkin bisa dilihat bahwa kita mempelajari bab 4 ini nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kekongruenan dan yang kedua adalah kesebangunan. Nah, nanti bisa dibaca. Di sini ada kekongruenan, ada kekongruenan segitiga, ada syarat kongruen segitiga, dan lain sebagainya. Di sini kesebangunan juga, nanti ada kesebangunan segitiga, ada syarat kesebangunan segitiga. Ya, jadi nanti bisa dibaca. Makanya materi ini kamu cetak ya, supaya kamu bisa punya pegangan. Selanjutnya adalah kekongruenan bangun datar. Kekongruenan asal kata dari kongruen, artinya bentuk dan ukurannya sama. Nah, kita lihat contoh gambar di sini ada 2 mobil. Mungkin gambar mobil yang satu merupakan copy paste dari gambar yang lain, maka kedua gambar mobil di samping adalah kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Ini hanya dilihat sepintas ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada 2 gambar. Di sini ada lambang-lambang yang menyatakan sisinya sama, maka kedua gambar di samping ini juga adalah kongruen. Nah, ini hanya sepintas dan ini hanya sekedar pengamatan kita saja. Kemudian kongruen atau sama dan sebangun dilambangkan dengan lambang ini. Ada lambang sama dengan di bawahnya, di atasnya ada seperti huruf S ya. Jadi seperti ini. Nah, atau kadang-kadang bisa juga seperti ini. Jadi bisa saja ya. Pada matematika, untuk melihat dua bangun kongruen atau tidak, ini harus dibuktikan. Lalu pembuktiannya bagaimana? Pembuktian dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini sajalah syarat kita mempelajari kongruen. Ini modalnya. Ingat, yang pertama sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini kongruen. Jadi, untuk membuktikan dua bangun kongruen atau tidak, ini harus diteliti. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, apakah sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Apakah kedua bangun di bawah ini kongruen? Nah, kita lihat, ini adalah gambar segitiga ABC, ini adalah segitiga PQR. Di sini ada sudut-sudutnya yang sudah ada yang diketahui dan ada yang belum. Ada panjang sisinya, ada yang sudah diketahui, ada yang belum. Kita lengkapi dulu ya.
Jadi kita lengkapi dulu ukurannya. Kita ingat bahwa besar sudut segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Ini sudut A 60, sudut B siku-siku berarti 90 derajat. Jumlahnya 150 derajat. Maka supaya 180 sudut C-nya adalah 30 derajat. Kemudian segitiga PQR, sudut R-nya 30, sudut P-nya ini siku-siku, ini ada lambang siku-siku, berarti 90 derajat. Jumlahnya sudah ada 120 derajat, maka sudut Q-nya adalah 60 derajat. Nah, sudutnya sudah. Kemudian panjang sisinya. Panjang sisinya kita lihat bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Sisi miringnya adalah AC 5 cm dan sisi siku-sikunya AB 4 cm. Sisi siku-siku yang lain adalah BC. Kita cari panjang BC. Maka panjang BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ya dikurang AB kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16 berarti 9. BC-nya akar 9 berarti 3 cm. Ini 3 cm. Kemudian PQR juga segitiga siku-siku. PQ-nya 3, PR-nya 4. Nah, sisi miringnya adalah QR. Maka QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Karena yang ditanya sisi miring, berarti ditambah. Sisi miring adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 ditambah 16, yaitu 25. Maka QR-nya adalah akar 25, yaitu 5 cm. Ini 5 ya. Nah. Maka setelah kita lengkapi baru kita lihat ya sudut. Yang pertama kita lihat sudut-sudutnya. Sudut-sudut yang bersesuaian. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga ABC adalah sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Kita lihat sekarang sudutnya. Sudut A 60 derajat, ada nggak di sini 60 derajat? Oke, berarti sama dengan sudut Q 60 derajat. Sudut B 90 derajat, di sini sudut P 90 derajat. Sudut C 30 derajat, di sini R-nya 30 derajat. R-nya 30 derajat. Maka ini sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dan segitiga PQR. Di sini ada AB, ada BC, ada AC. Kita lihat AB berapa? AB 4. Nah, di sini mana yang ada nggak yang 4? Ada PR. PR 4 berarti 4 cm. Terus BC 3, di sini PQ 3 cm. Di sini AC-nya 5, di sini QR 5 cm. Nah, ini juga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ini kongruen ya, terbukti kongruen karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, itu. Jadi pembuktiannya sekali lagi kita lengkapi dulu ukuran-ukuran pada gambarnya. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu segi 4 ABCD dan EFGH di bawah ini adalah kongruen. Jika segi 4 ABCD dan EFGH di bawah ini kongruen, tuliskan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Tuliskan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi di sini kata kuncinya bahwa
segi 4 ini kongruen. Ya, ini kata kuncinya. Kalau dia di sini sudah dikatakan kongruen, artinya bahwa dia harus sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sudah pasti sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sudah pasti sama panjang. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini kita kasih tanda saja. Yang terpanjang ini AB, ini yang terpanjang adalah EF. Kemudian di hadapannya ada DC, di sini ada HG, ya. Kemudian ini ada AD. Nah, jadi kita kasih tanda-tanda saja yang sama. Kemudian ini siang miring ini. Nah, jadi kalau sudah kita beri tanda-tanda yang sama, artinya sisi-sisi ini sama panjang, ya. Walaupun tidak ada angkanya, maka di sini sekarang kita tuliskan pasangan sudut yang bersesuaian, ya. Sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan EFGH. Di sini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C, ada sudut D. Nah, kita amati sekarang. Sudut A ini ya, di antara satu garis dengan 3 garis. Berarti di sini 1 garis 3 garis ini. Jadi sama dengan sudut F. Sudut B, nah ini antara 1 garis dan lingkaran. Ini 1 garis, ini lingkaran, berarti sama dengan yang E. Itu sama dengan sudut E. Kemudian sudut C itu ini, ya. Antara 2 garis dan lingkaran. Berarti 2 garis ini, lingkaran ini. Berarti sama dengan sudut H, ya. Kemudian sudut D sisanya, ini sudut D sama dengan sudut G. Nah, jadi sudut-sudut yang bersesuaian sudah jelas. Kalau tadi sudah kita kasih tanda-tanda, ya tinggal melengkapi saja, tinggal melihat berdasarkan ciri-ciri pada gambarnya itu. Kemudian yang B, sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini ada ABCD dan EFGH. Di sini ada AB, ada BC, ada CD, ada AD. Nah, jadi ABCD-nya kita tulis duluan. Nanti baru kita cari yang sama. AB ini 1 garis, ya, 1 sisi garisnya tadi. Ini sama dengan yang ini EF, ya. Kemudian BC kita kasih lambang lingkaran. Tadi BC itu ini lingkarannya EH, ya, EH. Kemudian CD ini kita kasih tanda 2 garis tadi sama dengan ini. Boleh HG, boleh GH, tapi biasanya urutan hurufnya, ya, GH. Dan AD ini 3 garis, ini sama dengan ini 3 garis FG. Nah, inilah pasangan sisi yang bersesuaian. Jadi intinya kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaiannya itu untuk memudahkan kita dalam mencari sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Jadi kita kasih tanda-tanda dulu berdasarkan pengamatan kita. Karena sini sudah dikasih tahu bahwa segi 4 ini adalah kongruen, berarti dia sudah sudut yang bersesuaian sudah sama besar, sisi yang bersesuaian sudah sama panjang, tinggal kita mencari mana yang bersesuaian. Dengan cara tadi kita kasih tanda-tanda dulu. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada trapesium ABCD dan EFGH. Di sini juga sudah dikatakan jika trapesium ABCD dan EFGH kongruen, tentukan panjang ini dan ini, ya. Jadi kalau sudah dikatakan kongruen, berarti dia sudah sama dan sebangun.
Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Tinggal kita melengkapi kedua gambar tersebut. Nah, yang berikutnya di sini kita lihat sudutnya. Kita lengkapi dulu ukuran sudutnya. Bentuknya adalah trapesium, berarti ini sejajar ya. Kemudian bentuknya segi 4. Nah, kalau tadi segitiga, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Kalau segi 4, jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Berarti ini siku-siku, ini 90 derajat. Ini juga siku-siku, berarti 90 derajat. 90 tambah 90, 180. Tambah 60, 240. Maka kita cari lagi di sini. Berapa di sini? Di sini adalah, jadi sebetulnya sudah ada ya, cuman tidak terlihat. Kalau kita hitung ya harus kita hitung supaya terlihat. Jumlahnya 360 derajat. Berarti di sini 120 derajat. Ini gambar yang ABCD. Sekarang EFGH sama. Ini sudut G-nya 90 derajat, ini juga 90 derajat. Kemudian ini jumlahnya 180 tambah 120, 300. Sedangkan segi 4 jumlahnya 360. Berarti di sini 60 derajat. Sudah, sudutnya sudah. Sekarang panjang sisinya yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian sudah pasti sama panjang. HG bersesuaian dengan DC. HG-nya 16, maka di sini juga 16. Kemudian FG bersesuaian dengan AD 15, berarti sini juga 15. AB bersesuaian dengan EF, berarti AB-nya 40, EF-nya juga 40 cm. Kemudian CB atau BC bersesuaian dengan EH. CB-nya 21, maka ininya juga EH-nya 21. Sudah. Kalau sudah kita lengkapi, tinggal menjawab saja berapa panjang AD. Ya, tinggal lihat. AD, nah ini berarti 15 cm. Berapa panjang DC? DC ini berarti 16 cm. Berapa panjang EF? EF berarti ini, berarti 40 cm. Berapa panjang EH? EH berarti ini. EH adalah 21 cm. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambarnya sudah dilengkapi, nah itu mudah buat kita untuk menentukan ukuran-ukurannya. Yang B ditanyakan berapa besar sudut E. Nah, sudut E kita lihat ini. Sudah ada kan 60 derajat. Kemudian berapa sudut C? Nah, sudut C itu ini 120 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya tidak terlalu sulit, yang penting kita harus sabar, harus melihat soalnya. Kuncinya di sini tadi, jika trapesium ini adalah kongruen. Kongruen, dia dikatakan sudah kongruen, berarti dia sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar dan sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Tinggal kita melengkapi ukuran-ukurannya, baru bisa kita jawab. Seperti itu untuk contoh 2 dan 3. Kemudian untuk contoh yang keempat, ini juga masih segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini, ada dua gambar, ada segitiga ABC dan ada segitiga DEF. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen? Buktikan. Nah, sekarang kita ingat kembali, kita lengkapi dulu gambarnya. Besar sudut segitiga jumlahnya 180 derajat. Yang sudah ada 50, 60. Berarti di sini jumlah yang sudah ada 110. 110 supaya 180, maka B-nya 70 derajat. Ya. Kemudian segitiga DF, sudut yang sudah ada 70 derajat sama 50 derajat. Ini jumlahnya 120 derajat. Maka di sini 60 derajat. Sudah, sudutnya sudah. Kemudian sisinya, ukurannya tidak ada, tapi sudah ada lambang-lambangnya di sini. Kalau bangun datar, sisinya diberi lambang yang sama, itu berarti panjangnya sama, ya. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC dan DF kongruen? Buktikan.
Nah, untuk membuktikan kongruen ada dua. Yang pertama apa? Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Kita lihat. Sudut-sudut yang bersesuaian. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar antara segitiga ABC dan segitiga DEF? Di sini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Nah, kita lihat. Sudut A 50 derajat. Nah, di sini ada juga yang 50 derajat yaitu sudut F 50 derajat. Sudut B 70 derajat. Nah, di sini juga ada sudut D ya 70 derajat. Sudut C 60 derajat. Di sini ada sudut E 60 derajat. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar. Yang kedua kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian apakah sama panjang atau tidak? Ini antara segitiga ABC dan segitiga DEF. Di sini ada AB, ada BC, ada AC. Nah, kita lihat AB. AB diberi, nah ini sisi AB diberi lambang 1. Di sini ada juga yang diberi lambang 1 yaitu DF. Berarti sama dengan DF. Memang ukurannya tidak ada, tapi karena diberi lambang yang sama, kita harus yakin ini berarti sama. BC diberi lambang 3 garis. Nah, di sini juga ada 3 garis yaitu DE. Sama dengan DE. Kemudian AC diberi lambang 2 garis, di sini EF. Nah, ini juga berarti sama panjang. Apa kesimpulannya? Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Ya, kongruen. Ini terbukti. Buktinya mana? Ya, ini kita sudah buktikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, seperti itu untuk materi yang pertama. Ini ada soal latihannya, tugas di buku paket. Untuk ini dipelajari, kerjakan di bukunya. Kemudian nanti kita jadikan kuis untuk hari Senin yang akan datang. Ya, bisa dipahami? Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik sehingga bisa menyelesaikan soal-soal. Dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di Japri, nanti sesuai dengan informasi yang saya sudah berikan. Kemudian yaitu Jumat siang dan malam Senin, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sedangkan hari Kamis hari Senin sorenya, hari Senin sore kita sudah sepakati untuk memeriksa apakah kamu mengerjakan latihan ini atau tidak, yaitu dengan memberikan kuis. Kalau kamu mengerjakan latihan ini, berarti kamu akan lebih mudah untuk mengerjakan kuisnya. Kalau tidak mengerjakan soal latihan ini, ya tentunya agak kesulitan untuk mengerjakan kuisnya. Demikian materi kali ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya juga tetap diingat 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.